まあ、彼が入ってきたことによってぐっとこのチーム強くなったな。全試合フル出場できて、三笘が来ます、久保が来ます。ストライク選ぶ中でフィット感を一番。Media Jepang terheran-heran melihat perlakuan supporter Indonesia sampai bilang hal mengejutkan ini. Jepang memang tim kuat, tetapi mereka waspadai 4 pemain timnas Indonesia, bahkan sampai dipuji seperti ini. PSSI nekat lakukan hal ini demi bisa mencuri poin melawan Jepang dan Arab Saudi, sampai buat fans timnas Indonesia juga bingung. Simak berita selengkapnya hanya di channel ini. Selamat menyaksikan. PSSI nekat lakukan hal ini demi bisa mencuri poin melawan Jepang dan Arab Saudi, sampai buat fans timnas Indonesia juga bingung. Saywar atau perang urat saraf salah satu strategi yang sering dilakukan sebuah tim dalam sebuah pertandingan, tidak terkecuali timnas Indonesia. Cara ini ditempuh untuk mengelabui agar kekuatan tim sesungguhnya tidak terbaca oleh lawan. Kita masih ingat bagaimana psikologi publik diaduk-aduk petinggi PSSI terhadap proses alih WNI yang melibatkan Martin Paes. Setelah Martin Paes resmi menjadi WNI, PSSI kembali membuat adrenalin pecinta timnas Indonesia dibikin terombang-ambing proses naturalisasi Messilhurst, Eliano Regenders, dan Kevin Dix. Martin Paes sempat menjadi alat perang urat syaraf bagi timnas Indonesia menjelang 2 laga tandang ke Bahrain dan juga Cina. Saat itu muncul kabar kiper yang neneknya lahir di Pari, Kabupaten Kediri itu mengalami cedera pergelangan tangan. Hingga mendekati hari pertandingan melawan Bahrain, official timnas Indonesia masih belum memberi informasi positif Martin Paes bakal bisa tampil. Namun akhirnya kiper jebolan Utrecht tersebut tampil luar biasa mengawal gawang timnas Indonesia menghadapi Bahrain dan Cina. Khusus untuk pertandingan melawan timnas Jepang, giliran Messilhurst dan juga Kevin Dix jadi komoditas adu psikologis. PSSI terus mendengungkan back FC20 di era divisi Belanda itu dibekap cedera hamstring. Faktanya Hilhurst tampil sampai menit ke-83 melawan Ajax dengan skor akhir imbang 2-2, walaupun pada akhirnya dikabarkan tidak akan hadir di Jakarta demi pemulihan kondisinya. Kevin Dix yang sudah mengambil sumpah setia sebagai syarat menjadi WNI pun diinfokan masih menunggu proses alih federasi dari KNVB ke pelukan PSSI. Namun back FC Copenhagen itu menjadi pemain terakhir yang masuk daftar yang dipanggil Sintayong untuk 2 partai melawan Jepang dan Arab Saudi. PSSI dan juga staf timnas Indonesia sudah piawai melancarkan Saywar. Waktu saya dulu pegang tim juga melakukan hal itu. Namun yang dilakukan PSSI dan timnas Indonesia saat ini tidak hanya membuat calon lawan bingung, tetapi publik pun berharap-harap cemas mengikuti perkembangan berita timnas Indonesia. Ungkap dari Husnul Yakin, mantan pelatih dan pengamat sepak bola asal Malang. Jepang memang tim kuat, tetapi mereka waspadai 4 pemain timnas Indonesia, bahkan sampai dipuji seperti ini. Jepang mewaspadai 4 pemain Indonesia saat kedua kesebelasan bertemu pada laga grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga Indonesia melawan Jepang bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November. 4 pemain yang dianggap berbahaya bagi Jepang adalah Orat Mangun, Ivar Jenner, Nathan John, dan juga Martin Paes. Penyerang Ragnar Orat Mangun merupakan pemain terbaik, berteknik tinggi dan kerap mencuri perhatian dalam serangan Indonesia, tulis dari JFA sebagai Federasi Sepak Bola Jepang. JFA juga menganggap Ivar Jenner gelandang yang menjadi titik awal serangan Indonesia di lini tengah. Jenner dianggap sebagai pemain yang mengancam pertahanan lawan dengan giringan bolanya. Lalu untuk Nathan John, JFA menilai pemain klub Swansea City itu dapat menciptakan peluang gol dengan umpan-umpan kaki kirinya yang akurat. Kiper Martin Paes baru menjalani debut bersama Indonesia pada September 2024, di mana dia menahan tendangan penalti kapten Arab Saudi Salim Al-Dawsari dan menyumbangkan 1 poin untuk timnya, tulis dari JFA. JFA menyebut timnas Indonesia saat ini berkembang sangat cepat lantaran hadirnya pemain-pemain keturunan dari Belanda yang membuat JFA dan timnas Jepang tidak memandang Indonesia sebelah mata. JFA juga mengaku tidak bisa melupakan pertandingan Piala Asia 2023 di Qatar ketika Jepang mengalahkan Indonesia 3-1 dalam fase grup. Dalam Piala Asia 2023 itu Indonesia mencatatkan sejarah dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Indonesia memiliki pemain yang kuat secara individual dan taktik. Pelatih Sintayong telah membangun tim sebagus itu, ungkap dari pelatih Jepang Hajime Moriyasu.
Indonesia sudah 19 kali bertemu dengan Jepang dalam sebuah kompetisi. Dengan hasil Jepang menang 11 kali, Indonesia unggul 6 kali dan 2 laga imbang. Indonesia kini berada pada peringkat kelima klasemen grup C dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Sementara Jepang memuncaki klasemen dengan 10 poin dari 4 laga. Antusias meledak tiket laga timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 telah sold out dan sampai membuat heran. PSSI mengkonfirmasikan bahwa semua tiket untuk laga kandang Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia zona Asia telah terjual habis. Berita ini disambut dengan semangat oleh para penggemar, terutama karena pertandingan mendatang bakal melibatkan tim-tim tangguh seperti Jepang dan Arab Saudi. Indonesia bakal melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November dan bakal bertanding melawan Arab Saudi 4 hari setelahnya. Tingginya antusiasme supporter terlihat dari fakta bahwa tiket untuk kedua pertandingan itu sudah sepenuhnya terjual, mencerminkan minat yang besar dari para pendukung. Penjualan tiket untuk pertandingan Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia zona Asia menunjukkan respon yang sangat positif dari para supporter. Keberhasilan penjualan tiket untuk pertandingan melawan Jepang yang terjual habis menjadi bukti nyata antusiasme tinggi. Tidak hanya itu, tiket untuk pertandingan melawan Arab Saudi juga mengalami hal serupa, ludes dalam waktu singkat. Pada tanggal 11 November, kategori tiket Garuda S masih tersedia, tetapi beberapa jam kemudian semua tiket tersebut pun terjual habis. Fenomena ini mencerminkan dukungan luar biasa dari para penggemar sepak bola Indonesia terhadap tim nasional. Dukungan supporter memainkan peran penting dalam memotivasi tim untuk tampil maksimal. Kehadiran penonton di stadion tidak hanya memberikan semangat tambahan bagi para pemain, tetapi juga menciptakan atmosfer yang mendukung selama pertandingan. Dengan semakin banyaknya tiket yang terjual, diharapkan timnas Indonesia bisa berprestasi lebih baik lagi di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Media Jepang terheran-heran melihat perlakuan supporter Indonesia sampai bilang hal mengejutkan ini. JIZ telah bergabung dengan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Bek Venezia itu meminta dukungan dari fans untuk duel melawan Jepang dan juga Arab Saudi. JIZ diketahui sudah mendarat di Soekarno-Hatta, Cengkareng pada Senin 11 November malam. Hal itu bisa diketahui lewat unggahan Instagram story-nya. JIZ pun berharap dukungan fans Garuda. Dia mengutarakannya lewat postingan di Instagram. "Kami butuh dukungan kalian lagi seperti biasa dalam 2 pertandingan kandang mendatang," ungkap IJS. Jepang tentu bukan lawan yang mudah untuk Indonesia. Arab Saudi juga dalam kondisi baru setelah Roberto Mancini dipecat. Media Jepang Geki Saga menyoroti langkah PSSI menerapkan syarat Garuda ID untuk pembelian tiket timnas Indonesia yang mulai diberlakukan saat laga kandang melawan Jepang. PSSI telah menyematkan sistem pembelian tiket di mana para fans wajib untuk membuat Garuda ID yang merupakan semacam identitas digital untuk para penonton. Dalam Garuda ID, fans harus mengisi data diri, nomor induk KTP, sampai melakukan selfie dengan wajah yang jelas. Hal itu dilakukan PSSI dengan tujuan menambah keamanan stadion dan menghindari calo tiket. Media Jepang Geki Saga menyoroti keputusan PSSI itu dalam arti positif ketika membahas perihal keamanan timnas Jepang saat bertanding ke markas Indonesia. Lebih lanjut, Geki Saga turut menyoroti pernyataan Erick Thohir yang berjanji bahwa PSSI bakal menjamin keamanan tim tamu saat menghadapi timnas Indonesia. Saya kira supporter Indonesia juga bakal menjaga keselamatan supporter tandang. Kemarin saya lihat di media sosial ada supporter Australia yang duduk sendirian di tengah-tengah supporter Indonesia dan tidak terjadi apa-apa. Menurut saya negara kita sangat bersahabat. Silakan saksikan pertandingan dengan aman di stadion, ungkap dari Erick Thohir.